Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelum mulai, saya mau tanya dulu nih. Kalau kalian terjebak di situasi kacau dan berbahaya, kalian bakal tetap jadi orang baik atau melakukan apapun demi bertahan hidup? Nah, pertanyaan itu kurang lebih jadi inti dari film yang akan saya bahas hari ini, yaitu Pengapungan di Bukit Duri. Perkenalkan, nama saya Faris Rahmansyah, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang film produksi Indonesia yang mengangkat tema sosial, konflik, dan survival dengan suasana yang sangat menegangkan. Di presentasi ini, saya akan membahas mulai dari identitas film, perusahaan produksi, sinopsis, pemeran, pesan moral, hingga kelebihan dan kekurangan film tersebut. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Film yang saya bahas berjudul Pengapungan di Bukit Duri yang dirilis pada tahun 2025. Film ini diproduksi oleh KMNC Pictures dan menjadi salah satu film yang mengangkat isu sosial dengan nuansa drama, thriller, dan aksi. Judul filmnya adalah Pengapungan di Bukit Duri. Film ini memiliki durasi 1 jam 58 menit atau 118 menit. Genre film ini adalah drama, thriller, dan aksi. Film ini diproduksi oleh KMNC Pictures dan didistribusikan oleh Amazon MGM Studios. Tanggal rilis film ini adalah 17 April 2025. Perusahaan produksi film ini adalah KMNC Pictures. Produksi ini dikenal dengan menghasilkan film-film dengan kualitas sinematik yang kuat, serta tema yang berani dan relevan dengan kondisi sosial masyarakat. Perusahaan ini juga didirikan oleh Joko Anwar, yang menjadi salah satu sutradara terkenal di Indonesia. KMNC Pictures sering memproduksi film bergenre thriller, horror, dan drama dengan storytelling yang matang dan visual yang khas. Pada slide ini, ditampilkan beberapa hasil produksi dari studio atau rumah produksi yang berkaitan dengan film ini. Film pertama, film Legenda Kelam Malin Kundang, karya KMNC Pictures, mengangkat kembali cerita rakyat Malin Kundang dengan versi modern dan bernuansa thriller. Film ini bercerita tentang seorang pria yang kehilangan ingatan dan mulai menghadapi misteri kelam tentang ibunya serta masa lalunya. Film kedua ada Ghost in the Shell, adalah film Indonesia terbaru karya Joko Anwar yang bergenre horor komedi. Ceritanya berlatar di sebuah penjara, di mana para narapidana dan penjaga harus menghadapi teror makhluk misterius yang membunuh satu persatu, sehingga mereka terpaksa bekerja sama untuk bertahan hidup. Film ketiga ada Perkasa Seperti Air, adalah film Indonesia yang bercerita tentang kekuatan dan keteguhan hidup manusia yang diibaratkan seperti air, tenang, lentur, tetapi mampu menghancurkan hambatan dalam perjalanannya. Film ini mengangkat tema perjuangan, ketahanan diri, dan proses menghadapi berbagai tekanan hidup dengan cara yang bijak dan adaptif. Berikut adalah kru utama dalam produksi film ini. Pertama ada Joko Anwar sebagai sutradara sekaligus penulis naskah. Joko Anwar merupakan salah satu sutradara paling berpengaruh di Indonesia yang dikenal lewat karya-karyanya dengan gaya visual yang kuat dan storytelling yang khas. Ia telah menyutradari berbagai film terkenal seperti Pengabdi Setan, Perempuan Tanah Jahanam, dan Siksa Kubur. Selain sukses secara komersial, film-filmnya juga sering mendapatkan penghargaan dan dikenal berani mengangkat isu sosial serta psikologis dalam ceritanya. Yang kedua ada Tia Hasibuan sebagai produser. Tia Hasibuan dikenal sebagai produser yang sering bekerja sama dengan Joko Anwar dalam berbagai proyek film. Ia memiliki peran penting dalam mengatur jalannya produksi, mulai dari perencanaan hingga distribusi film. Kontribusinya membantu banyak film KMNC Pictures memiliki kualitas produksi yang konsisten dan profesional. Yang ketiga ada Ical Tanjung. Dia sebagai Director of Photography atau Cinematographer. Ical Tanjung dikenal sebagai salah satu sinematografer terbaik di Indonesia dengan ciri visual yang artistik dan sinematik. Ia pernah terlibat dalam berbagai film besar di Indonesia dan terkenal mampu membangun suasana tegang serta emosional melalui pencahayaan dan komposisi gambar yang kuat. Melalui visualnya, suasana gelap dan penuh tekanan dalam film ini terasa lebih hidup dan realistis. Yang keempat ada Dinda Amanda sebagai editor film. Sebagai editor, Dinda Amanda bertanggung jawab menyusun ritme cerita agar tetap menarik dan emosional.
Peran editor sangat penting dalam membangun ketegangan dan menjaga alur film, tetapi tetap terasa intens. Melalui proses editing, adegan aksi dan drama dalam film ini dapat terasa lebih rapi, dinamis, dan mudah dipahami oleh penonton. Yang kelima ada Agi Nawatama sebagai penata musik. Agi Nawatama merupakan komposer musik film yang dikenal sering menciptakan musik dengan nuansa atmosferik dan emosional. Musik yang ia buat membantu memperkuat suasana tegang, mencekam, dan dramatis. Dalam film ini penonton menjadi lebih terasa saat menontonnya. Yang selanjutnya ada Wenceslaus sebagai penata artistik. Wenceslaus bertanggung jawab atas tampilan visual dan desain artistik film, mulai dari set lokasi, properti, hingga detail suasana yang mendukung cerita. Melalui penataan artistiknya, dunia dalam film pengampuan The Bukit Duri terasa lebih nyata, suram, dan sesuai dengan tema konflik sosial yang diangkat. Selanjutnya, film ini berlatar di masa depan ketika kondisi sosial di Indonesia sedang tidak stabil dan penuh ketegangan. Cerita berfokus pada sekelompok orang yang terjebak dalam situasi berbahaya di kawasan Bukit Duri yang menjadi simbol konflik dan ketidakadilan sosial. Ketegangan mulai meningkat ketika mereka harus bertahan hidup di tengah ancaman dari berbagai arah. Dalam kondisi tersebut, setiap karakter menghadapi dilema moral, rasa takut, dan konflik internal. Film ini tidak hanya menampilkan pengepungan secara fisik, tetapi juga tekanan psikologis yang membuat karakter harus memilih antara mempertahankan kemanusiaan atau bertahan hidup dengan cara apapun. Nah, berikutnya ada beberapa pemeran utama dalam film ini. Yang pertama ada Morgan Oy, berperan sebagai Edwin. Morgan dikenal sebagai aktor yang memulai karirnya dari dunia musik sebagai anggota boyband, sebelum akhirnya sukses beralih ke dunia akting. Ia telah membintangi berbagai film dan dikenal mampu memainkan karakter yang emosional dan kompleks, sehingga sering dipercaya memerankan tokoh dengan konflik batin yang kuat. Selanjutnya ada Omar Esteglal, berperan sebagai Jeffrey. Omar merupakan aktor muda berbakat yang mulai dikenal melalui berbagai film layar lebar di Indonesia. Ia sering tampil dalam film dengan genre drama dan remaja, dan dikenal memiliki kemampuan akting yang natural serta kuat dalam membangun karakter yang realistis. Andy Alfian berperan penting sebagai Raka. Andy juga aktif di dunia akting sejak usia muda dan telah membintangi banyak film serta series di Indonesia. Ia dikenal sebagai aktor yang konsisten, berkembang, dan mampu memerankan berbagai karakter, mulai dari remaja biasa hingga karakter dengan emosi yang lebih berat. Selanjutnya ada Fatih Unru, berperan sebagai Fajar. Fatih berasal dari keluarga seniman dan sudah terjun ke dunia akting sejak kecil. Ia telah membintangi berbagai film, dan dikenal memiliki kemampuan improvisasi yang baik serta sering tampil di film-film bertema drama dan aksi. Selanjutnya ada Hana Malasan, berperan sebagai Diana. Hana adalah aktris yang juga memiliki latar belakang di dunia modeling. Sebelum masuk ke dunia akting, ia telah bermain di beberapa film dan series, serta dikenal mampu membawakan karakter perempuan yang kuat, tegas, dan berkarakter. Selanjutnya, film ini mengangkat tema tentang ketegangan sosial, ketidakadilan, dan perjuangan bertahan hidup di tengah kondisi masyarakat yang kacau. Selain itu, film ini juga memperlihatkan konflik moral dan sisi kemanusiaan yang seseorang ketiga berada dalam tekanan ekstrem. Pesan utama dari film ini adalah bahwa dalam situasi sulit, manusia akan diuji apakah tetap mempertahankan nilai kemanusiaannya atau justru mengorbankannya demi bertahan hidup. Film ini juga menjadi kritik sosial terhadap ketimpangan dan ketidakadilan yang dapat memicu konflik besar di Indonesia. Menurut saya, kelebihan utama film ini adalah ceritanya yang kuat dan relevan dengan kondisi sosial masyarakat. Film ini tidak hanya memberikan hiburan, tetapi juga mengajak penonton untuk berpikir lebih dalam mengenai konflik sosial, ketidakadilan, dan kondisi masyarakat yang tidak stabil. Selain itu, suasana tegang dalam film juga dibangun dengan sangat baik sehingga penonton dapat merasakan emosi dan tekanan yang dialami oleh para karakter. Walaupun memiliki banyak kelebihan, film ini juga memiliki beberapa kekurangan. Pertama, penjelasan mengenai latar konflik sosial di awal terasa kurang detail, sehingga
penonton mungkin merasa kurang memahami konteks situasi. Kedua, beberapa karakter kurang mendapatkan pengembangan yang mendalam, sehingga latar belakang mereka terasa kurang kuat. Selain itu, ada beberapa tindakan karakter yang terlihat terlalu ekstrim, tetapi motivasinya tidak dijelaskan secara mendalam. Sebagai kesimpulan, film Pengapungan di Bukit Duri merupakan film yang kuat secara cerita dan memiliki pesan sosial yang mendalam. Film ini berhasil menghadirkan suasana tegang yang konsisten serta mengangkat isu sosial yang relevan. Walaupun terdapat beberapa kekurangan pada pengembangan karakter dan alur cerita, film ini tetap layak diapresiasi sebagai karya yang berani, bermakna, dan menarik untuk ditonton. Baik, eh, itu tadi pembahasan saya mengenai film Pengapungan di Bukit Duri. Kalau kita tarik kesimpulan singkatnya, film ini bukan cuma tentang aksi dan ketegangan, tapi juga tentang bagaimana manusia bisa berubah saat berada di situasi yang paling ekstrem. Jadi pertanyaannya, kita kalau ada di posisi mereka, apakah masih bisa tetap jadi versi terbaik dari diri kita? Semoga presentasi ini bisa menambah wawasan kita tentang bagaimana sebuah film tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga punya pesan sosial yang mendalam. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.